Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli as-sahabatil ghurril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali kita perbaharui rasa puji, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti, yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung dan kita bilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin anak cucu Adam semuanya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian atau pelajaran tafsir di surat Al-Baqarah. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas atau kita akan pelajari ayat yang ke-187 surat Al-Baqarah ayat 187. Dan kemarin kita sudah baca dan terjemahkan ayat yang ke-187 ini, masih berkenaan tentang masalah Ramadan dan masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Uhilla lakum lailatas siyam. Kemarin uhilla apa artinya, Bu?
telah dihalalkan ya. Uhilla fi'ilnya mabniun lil majhul. Kalau ahalla menghalalkan, uhilla dihalalkan. Dia fi'ilnya atau kata kerjanya kata kerja yang pasif, di. Siapa ini yang menghalalkan? Dihalalkan maksudnya yang telah menghalalkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan secara bahasa kalau telah dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa, maka maknanya adalah bahwasanya sebelum ayat ini diturunkan, maka hal itu adalah belum dihalalkan. Artinya dia dalam keadaan haram. Uhilla lakum lailatas siyam, telah dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa, lailah malam, as-siyam berpuasa, ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafas, iya, ar-rafas dia adalah bersenang-senang dengan perempuan, at-tamattu' bin nisa, bersenang-senang dengan perempuan, baik itu muqaddimahnya ataupun pertengahannya ataupun di akhirnya, dikatakan oleh para ulama. Dan ada juga yang mengatakan ar-rafas di sini dengan makna jima, dengan makna jima, dan ini jumhur ulama mufassirin jima artinya hubungan badan suami istri. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum, telah dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa berhubungan badan dengan perempuan-perempuan kalian, dengan istri-istri kalian. Dan sebelum ayat ini diturunkan, ar-rafas maksudnya jima tidak dihalalkan untuk kaum muslimin, baik di siang maupun di malam Ramadan, baik di siang maupun di malam Ramadan. Sebagaimana yang kita katakan pada minggu kemarin bahwasanya makan dan minum dibolehkan di awal disyariatkannya berpuasa adalah ketika batas mereka masih belum tidur. Ketika mereka masih belum tidur, yaitu para sahabat selagi belum tidur, maka mereka boleh makan, mereka boleh minum. Namun ketika mereka telah makan dan ketika mereka telah tertidur, maka tidak dihalalkan lagi bagi mereka makanan dan minuman. Mereka harus menahan sampai subuhnya, begitu juga sampai dari subuh, dari fajar sampai terbenam matahari nantinya. Sebagaimana hadis yang kita bacakan dari Bara' bin Azib, hadis yang sangat panjang, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya, bahwasanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah Al-Ansari, dia berpuasa pada siang harinya. Dan pada siang hari tersebut dia bekerja di kebunnya. Dia bekerja dengan pekerjaan yang sangat melelahkan di siang harinya. Kemudian ketika waktu berbuka telah masuk, maka Qais bin Sirmah datang kepada istrinya, kemudian dia berkata, hal indaki tu'am, apakah engkau memiliki makanan? Istrinya menjawab, qalat lah, dia mengatakan tidak ada. Walakin antaliku fa'atlubu laka, kan tetapi saya bisa pergi, saya akan cari makanan tersebut untukmu. Mungkin dia minta ke tetangganya atau kepada orang tuanya. Istrinya keluar rumah kemudian mencari makanan untuk suami. Faghalabathu ainuhu fanam, akan tetapi dia dikalahkan oleh matanya, artinya dia tertidur karena kecapean bekerja di siang hari. Kemudian datang ke rumah, makanan tidak ada. Sambil menunggu istrinya, dia dikalahkan oleh rasa capek, kemudian dia mengantuk, dia tertidur, kemudian dia tertidur. Waja'at imra'atuh, kemudian datanglah perempuannya, datang istrinya. Falamma ra'athu na'iman qalat,
Ketika istrinya melihat suaminya tertidur, istrinya tadi berkata, khaibatul lak, ya celakalah engkau, sengsaralah engkau. Animta, katanya, apakah engkau tidur? Kemudian tak kalah di siang harinya, ya artinya bahwasanya Qais bin Sirmah ketika dia tertidur, makanan yang tadi tidak bisa lagi, yang telah dicarikan oleh istrinya, tidak bisa lagi dia makan. Minuman dia nggak bisa lagi untuk meminum sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Maka terpaksalah dia menahan. Qais bin Sirmah yang bekerja di siang hari, di malam hari pun tidak bisa makan. Kemudian baru pertengahan siang di hari berikutnya, wusya alaih, maka dia pingsan, letih, lemah. Fadzukira zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hazil ayah. Dan disebutkan hal ini, diceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia ini, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kemudian para sahabat ketika turunnya ayat ini, mereka gembira dengan kegembiraan yang sangat. Gembira para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhilla lakum, kita lanjutkan, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa ar-rafas, berhubungan dengan perempuan-perempuan kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Hunna, mereka perempuan. Hunna, mereka perempuan. Libas, pakaian. Lakum, bagi kalian. Wa antum, dan kalian laki-laki. Libasul lahunna, pakaian bagi mereka perempuan. Dan tujuan utama dari pakaian apa, Bapak dan Ibu? Untuk menutup aurat. Ini tujuan utama pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati hubungan antara laki-laki dengan perempuan adalah ibarat pakaian. Perempuan adalah pakaian bagi laki-laki, sebagaimana laki-laki adalah pakaian untuk perempuan. Maka keduanya harus saling menutupi. Keduanya harus saling menutupi kekurangan. Makanya dilarang di dalam agama kita, Nabi kita melarang seseorang yang dia berdua-duaan dengan perempuannya, dia melakukan hubungan dengan perempuannya, kemudian dia di siang harinya dia ceritakan kepada orang-orang, dia ceritakan kepada orang lain apa yang dia perbuat kepada perempuannya. Hal ini dilarang di dalam agama kita. Atau mengumbar aib masing-masing. Seorang suami mengumbar aib istrinya, dia ceritakan kepada orang lain. Begitupun istri menceritakan kepada teman-temannya atau kepada kawan-kawannya aib suami. Maka hal ini dilarang. Yang namanya pakaian hendaklah saling menutupi, saling melengkapi. Kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Alima, mengetahui. Allah artinya Allah mengetahui, annakum, bahwasanya kalian, kuntum adalah kalian, takhtanuna anfusakum, kalian mengkhianati diri-diri kalian, fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah memberikan tobatnya kepada kalian dan memaafkan kalian. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya ketika puasa Ramadan disyariatkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat tidak boleh untuk mendekati perempuan selama-lamanya. Artinya di siang dan di malam hari Ramadan. Artinya 30 hari tidak boleh berhubungan, baik di siang Ramadan maupun di malamnya. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum, dan adalah laki-laki mengkhianati diri mereka. Artinya mengkhianati di sini
ada di antara sahabat yang melakukannya, yang terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, dan diri mereka yang namanya laki-laki tentu dia condong kepada perempuan sebagaimana perempuan condong kepada laki-laki, dan ini adalah tabiat manusia. Sebagaimana yang telah kita kisahkan di minggu sebelumnya, bahwasanya tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di surga, maka di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Adam waktu itu masih istauhas. Adam masih liar, Adam masih merasa sesuatu ada yang kurang. Padahal coba kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, Adam berada di surga dengan semua kenikmatan surga. Mulai dari buah-buahnya, makanannya, minumannya, pemandangan atau yang lain-lain, pakaian, dan semua benda-benda yang ada di surga. Akan tetapi dikatakan di dalam riwayat Adam istauhas. Dia masih merasa ada yang kurang, merasa liar dia di dalam surga tersebut. Tidak terlalu betah, tidak terlalu tenang dirinya. Maka apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Adam? Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Adam Hawa. Dikisahkan atau diriwayatkan bahwasanya ketika Adam terbangun, dia dapati Hawa di sampingnya, kemudian dia katakan, "Man anti?" Siapa engkau? Ana Hawa. Saya adalah Hawa, katanya. Kemudian, "Lima hulikti?" Untuk apa engkau diciptakan? "Litaskunu ilaik" atau "liaskunu ilaik", agar saya bisa tenang denganmu. Inilah laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan perempuan biar dia bisa tenang dengan laki-laki, sebagaimana juga laki-laki tidak akan bisa tenang tanpa ada perempuan. Maka anak muda yang masih belum menikah, atau seseorang yang belum menikah, dia mengalami kekurangan, mengalami keguncangan batin. Sesuatu dia dapatkan di dalam dirinya tidak sempurna. Laki-laki tidak akan sempurna tanpa perempuan, sebagaimana juga perempuan tidak akan sempurna tanpa laki-laki. Jadi sempurnanya manusia itu adalah dengan menikah, dan Nabi kita Muhammad SAW mengetahui hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas fitrah atau di atas tabiat yang seperti ini. Makanya Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, "Ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Hal ini tidak ditutup, tidak dikunci dari diri kaum muslimin dan kaum muslimat. Kemudian Allah mengatakan, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum." Diriwayatkan di dalam kitab Durrul Mansur, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, juga diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya kanal muslimuna fi syahri Ramadan idza shallul isya haruma alaihimun nisa wat ta'ama ila misliha minal qabilah. Summa inna unasan minal muslimina asabu minan nisa'i wat ta'am fi syahri Ramadan ba'dal isya. Adalah kaum muslimin di bulan Ramadan, apabila mereka telah sholat isya, maka diharamkan atas mereka perempuan, begitu juga dengan makanan dan apa-apa yang membatalkan kepada puasa. Karena kita ketahui yang namanya puasa, dia adalah menahan syahwat perut dan menahan syahwat kemaluan. Hal ini dilarang di awal-awal Ramadan. Akan tetapi beberapa golongan di antara kaum muslimin, mereka tertimpa ini. Mereka tidak bisa menghindari perempuan, begitu juga makanan di malam bulan Ramadan. Dan yang termasuk di antara sahabat yang jatuh kepada hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya terjatuh atas perempuan saya di malam hari bulan Ramadan."
Maka Allah Subhanahu wa taala juga turunkan ayat ini, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna, kata Allah. Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri kalian, maka Allah memberikan taubat kepada kalian dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana, maka sekarang, basiruhunna, maka sekarang bergaulah dengan mereka, gaulilah mereka. Basiru yaitu al-basaratu 'alal basarah, itu kulit di atas kulit katanya. Itu yang basiruhunna, artinya gaulilah perempuan sekarang, artinya dibolehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagu ma kataballahu lakum fal'ana basiruhunna, maka sekarang campurilah mereka atau gaulilah mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah atau tuntutlah apa-apa yang telah Allah tetapkan atas kalian, yaitu berupa anak, berupa keturunan, atau berupa i'faf, yaitu menjaga kehormatan diri. Fal'ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, maka sekarang campurilah perempuan-perempuan tersebut, yaitu istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian, artinya keturunan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan boleh untuk mencampuri perempuan di malam hari Ramadan, maka jangan lupa juga bahwasanya kalian di dalam berbuat demikian, jangan lupa niatnya, mencari apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian, itu berupa anak keturunan, untuk memperbanyak kaum muslimin, memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan umatnya yang banyak. Makanya Nabi kita mengatakan tazawwajul waludal walud, tazawwajul waludal wadud, nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan yang penyayang. Tazawwaju al-waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya saya bangga dengan umat-umat yang lain. Di dalam riwayat yang lain Nabi kita mengatakan fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah, dan saya bangga dengan umat yang banyak terhadap para nabi-nabi yang lain di hari kiamat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umat-umat yang lain, atas umat Musa, atas umat Isa, atas umat nabi-nabi yang lain nanti di hari kiamat. Maka salah satu tujuan atau niat kita ketika bercampur atau berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istri adalah ini, mencari apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kita berupa keturunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan bagi kita terhadap hubungan ini anak keturunan yang soleh, yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang mengikuti Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini niat kita di dalam berhubungan. Jangan hanya at-tamattu' semata, bersenang-senang, atau hanya sekedar menunaikan syahwat, keinginan yang sudah lama terpendam, atau yang lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu wasrabu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad, al khayt benang atau garis putih dari garis hitam, al khayt al aswad benang hitam, minal fajar berupa fajar. Artinya makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar shadiq. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar.
Dan di antara para ulama mengatakan bahwasanya kata-kata minal fajar dia turun terakhir. Sebelumnya ada di antara para sahabat, namanya kalau nggak salah Adi bin Hatim. Ketika dia tidur, dia bentangkan di bantalnya atau di ranjangnya tersebut benang putih dengan benang hitam. Dia bentangkan benang putih dengan benang hitam di tempat tidurnya. Kemudian ketika telah subuh, dia masih belum bisa membedakan antara yang putih dengan yang hitam. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika subuh, artinya dia masih belum bisa membedakan antara yang putih dengan yang hitam tersebut. Di hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad oleh Imam Ahmad dari Adi bin Hatim, Adi bin Hatim berkata ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai di situ aja awalnya turun ayat ini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian garis putih dari garis hitam. Adi bin Hatim katanya, fa'amattu ila iqalain ahaduhuma aswad wal akhar abyad. Maka dia ikatkan dua benang atau dua tali di ranjangnya, di tempat tidurnya, yang satu putih dan yang satu hitam. Kemudian dia berkata, faja'altuhuma tahta wisadati. Kemudian ternyata dia letakkan hal itu di bawah bantalnya. Faja'altu anzuru ilaihima. Kemudian saya melihat kepadanya sampai ala subuh. Dia melihat, akan tetapi katanya, falam tabayyan li al-abyad min al-aswad. Akan tetapi ya lunjo jaleh ma yang putih ma yang hitam. Dan ketika telah subuh, ketika telah paginya, saya kadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya kabarkan Rasulullah terhadap apa yang saya kerjakan. Saya letakkan dua buah tali atau dua buah benang di bawah bantalnya, katanya, yang satu putih yang satu hitam. Ala subuh ala azan orang alunjo jalema yang putih sama yang hitam. Karena ya mereka ketika tidur lampunya dimatikan. Kemudian mendengar hal itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna wisadaka idzan la'arid. Kalau begitu bantalmu sungguh sangat luas sekali. Kalau bisa di situ nampak yang putih dan yang hitam ini, jadi bantalmu sungguh sangat luas sekali. Inna madzalika bayadun nahari wa sawadul lail. Yang dimaksud dengan khaytul abyad dengan khaytul aswad di situ adalah gelapnya malam dan mulai tampak cerahnya siang, mulai terbitnya fajar, yaitu di ufuk timur sana, di ufuk timur, bukan di bantal. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya menjawabnya dengan mengatakan izan wisadak, izan apa? Inna wisadaka izan la'arid. Sesungguhnya bantalmu kalau begitu sungguh sangat luas sekali. Kan tetapi yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam di sini adalah jelasnya terbitnya fajar di ufuk timur dan dia mengalahkan gelapnya malam. Ini maksud dengan khaytul abyad dengan khaytul aswad. Khaytul abyad adanya garis putih di ufuk timur yang dia membentang memanjang nantinya sehingga akan itu permulaan siang dan berakhirnya malam hari. Dan dengan itu ditandai dengan azan subuh. Kemudian orang yang berpuasa wajib menahan dari terbitnya fajar ini sampai terbenam matahari nantinya, yaitu dengan azan maghrib, dengan masuknya waktu maghrib. Jadi minal fajar, kata-kata minal fajar jelaskan oleh para ulama bahwasanya dia turun setelah terjadinya kejadian Adi bin Hatim ini.
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Kemudian atimmu, sempurnakanlah oleh kalian as-siyama ilal lail, berpuasa sampai malam hari. Artinya sampai terbenam matahari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri mereka. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian laki-laki mencampuri mereka perempuan. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Di masjid-masjid, masajid jamak dari masjid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan boleh bercampur dengan perempuan di malam hari Ramadan, maka hal ini juga tidak mutlak. Tidak mutlak. Ketika seseorang dia beriktikaf, maka dia tidak boleh untuk mencampuri perempuan. Dia tidak boleh untuk mencampuri perempuannya, dan kita mengetahui bahwasanya i'tikaf dia secara bahasa adalah al-luzum, melazimi atau mengikat diri di masjid, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperuntukkan ibadah atau waktu tersebut hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dengan urusan dunia. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 Ramadan yang terakhir. 10 Ramadan yang terakhir awalnya di 10 pertengahan, kemudian 20 hari di bulan Ramadan, kemudian 10 yang terakhir. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 Ramadan yang terakhir, kemudian beriktikaf istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah i'tikaf ini disyaratkan padanya berpuasa atau tidak. Terjadi khilaf di antara atau silang pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berhubungan perempuan di malam hari Ramadan di awal-awalnya, kemudian Allah katakan fal ana bashiruhunna atau uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, telah dihalalkan bagi kalian berhubungan dengan perempuan-perempuan kalian. Kemudian fal ana bashiruhunna, sekarang berhubunganlah dengan mereka. Seakan-akan ini umum, walaupun seseorang itu i'tikaf atau tidak, maka boleh bagi dia untuk berhubungan. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengikat bahwasanya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kalian berhubungan dengan mereka sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid-masjid. Ya, kan orang yang beriktikaf itu dia nggak boleh keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan. Umpamanya dia mau ada kebutuhan yang mendesak ke rumahnya, ada kebutuhan yang mendesak ke rumahnya, nggak boleh dia keluar, umpamanya dia ke warung, bahkan menjenguk orang sakit juga tidak dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Dan para ulama mentafsir, kalau seandainya yang sakit atau adalah karib kerabatnya atau mertuanya atau bapaknya, maka hal ini dibolehkan. Namun kalau seandainya sakit biasa, ada orang kampung tersebut yang sakit, maka bagi orang yang i'tikaf tidak disyariatkan untuk menjenguknya. Begitu juga kalau dia boleh keluar dari masjid kalau seandainya dia memiliki hajat yang mendesak. Umpamanya dia ingin buang air, atau dia butuh makanan, kemudian istrinya tidak mengantarkan makanan ke masjid, umpamanya dia datang ke rumah menjemput makanan, atau dia buang air di sini penuh, umpamanya karena orang lain juga i'tikaf, penuh WC-nya, dia ke rumah i'tikaf. Nah, ketika dia ke rumah tersebut, atau ketika dia baik buang hajat atau dia butuh makanan, pokoknya dia ke rumahnya, tidak boleh bagi dia untuk berhubungan dengan perempuannya. Jangan beko di sambian. Kalau sambian menyepik makanan, malam-malam hari kemudian dia berhubungan dengan perempuannya, tidak dibolehkan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid.
Dan janganlah kalian mencampuri mereka padahal kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Artinya bukan di masjidnya berhubungannya, bukan di masjidnya. Di rumah ketika keluar dari masjid, ketika kita memiliki hajat tersebut. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikianlah hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Maka janganlah kalian mendekatinya. Tilka hududullah, demikianlah had-had atau batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Tidak boleh bagi kita untuk melanggar, bahkan untuk mendekati batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, tidak boleh bagi kita untuk melanggarnya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya wa hadda hududan, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, maka janganlah kalian melalaikannya. Wa hadda hududan fala tantahikuha atau fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan, maka jangan dilampaui batasan-batasan tersebut. Allah telah menetapkan batasan-batasan keharaman, mana yang halal, mana yang haram. Di sini fala taqrabuha, maka jangan dekati hal itu. Demikian juga di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu. Dan sesungguhnya bagi setiap malik, bagi setiap raja itu ada hima, ada batas kerajaan, ada batas kekuasaan. Dan sesungguhnya himallah, dan sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah maharimu, apa-apa yang Allah haramkan. Maka jangan kita mendekatinya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwasanya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, maka jangan kita mendekati yang haram tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, tilka hududullahi fala taqrabuha. Makan dan minum sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar saja. Makanlah, minumlah, atau artinya tunaikanlah syahwat perut kita atau syahwat kemaluan kita di malam bulan Ramadan sampai terbitnya fajar. Jangan dilewati batas tersebut. Begitu juga ketika i'tikaf, jangan berhubungan dengan perempuan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau seandainya kita berhubungan, maka batal i'tikaf kita. Batal i'tikaf kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan manusia tersebut bertakwa. Mudah-mudahan manusia tersebut bertakwa. Ini surat atau tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang 187. Ayat yang 187. Mungkin sampai di sini kita Bapak dan Ibu pada pagi ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke ayat yang 188. Itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudalu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Insyaallah nanti kita lanjutkan, dan ya berarti kita telah menyelesaikan tafsir ayat yang ke-187. Ya, silakan kalau ada di antara Bapak dan Ibu pertanyaan, ada yang kurang jelas baik itu artinya maupun penjelasan yang telah kita sampaikan tadi. Jadi sebelum ayat ikut turun haram. Haram berhubungan, haram makan minum batasannya sampai tidur. Sampai tidur. Setelah ayat ini diturunkan baru boleh sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar sodik ya, sampai terbit fajar sodik saja. Karena ya fajar itu kan dia terbagi dua. Fajar yang pertama fajar kazib, kemudian ada fajar sodik. Kazib artinya fajar, ya kalau kazib kan dusta ya. Artinya dia ada membayang cahaya putih di ufuk timur, namun sesudah itu gelap lagi. Adapun yang fajar yang sodik, maka cahaya putih di ufuk timur kemudian dia membentang, memanjang
meluas dia di ufuk timur tersebut, dan setelahnya nggak ada gelap lagi. Kita menahan sampai di sini. Kita menahan sampai di sini. Iya, itu ulama hisab itu mungkin yang mengatakan apa? Adalah waktu imsak kecilnya kan gitu Bundo ya. Waktu imsak, kemudian waktu imsak ini mereka tetapkan beberapa menit sebelum azan subuh, sebelum terbit fajar. Maka wallahu alam dari mana mereka pendalilan yang seperti ini. Ya, yang namanya puasa itu kita tahu dari istilah fikihnya juga, bahwasanya yang namanya berpuasa al-imsak anit ta'ami wasyarabi wa kullil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang namanya berpuasa menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di sini Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makan minum sampai terbit fajar itu. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, makanlah kalian dan minumlah sampai terbit fajar. Dalam riwayat yang lain Nabi kita mengatakan, Inna bilalan yu'adzinu bil-lail wa kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu dia azan di malam hari. Kan azan subuhnya dua-dua. Sunatnya dua-dua azan subuh. Azan sebelum waktu masuk, kemudian nanti azan ketika lah terbit fajar itulah masuk waktu. Sesungguhnya Bilal di waktu yang pertama muazin Rasulullah itu Bilal yang mengumandangkan azan. Di azan yang kedua di subuh yang azan itu Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang matanya buta itu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya Bilal azan itu masih dalam keadaan malam itu. Fakulu wasrobu, maka makalah kalian minumlah sampai azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya batasan makan minum awak sampai azan yang kedua. Sampai azan yang azan itu adalah tanda waktu masuknya subuh. Jadi bukan sarinai, bukan waktu imsak. Bukan waktu imsak. Wallahu alam dari mana pendalilan, apakah ini karena kehati-hatian di dalam beragama? Mungkin kehati-hatian mungkin. Jadi mereka mengatakan awak menahan dari sekarang. Namun kehati-hatian di sesuatu yang sudah jelas juga berlebih-lebihan di dalam agama. Termasuk kepada ta'annud. Ta'annud dilarang di dalam agama kita. Kita makan minum sampai orang azan subuh. Boleh awak makan, boleh minum. Dojo umpamanya di piring baru sering lah bunyi. Boleh makan, boleh minum. Boleh awak yang lain-lain. Pokoknya boleh apa-apa yang baik itu syahwat perut ataupun syahwat kemaluan boleh kita tunaikan sampai masuknya waktu subuh, sampai orang azan subuh. Itu batasan. Jadi ya tentang masalah serinai dia kurang tepat. Tidak tepat walaupun itu menjamur di masyarakat awak. Tetapi secara kita bandingkan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak pas. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya bunyi sarinai itu adalah waktu imsak atau waktu subuh pas bunyinya sarinai, maka kenapa tidak azan subuh waktu itu, waktu bunyi sarinai itu? Yang namanya menahan itu memang dia ketika terbitnya fajar, ketika dikumandangkan azan subuh. Kan orang azan itu ketika masuknya awal waktu itu ketika terbitnya fajar, kan begitu. Awak menahan dari terbit fajar itu. Awak menahan dari terbitnya fajar, bukan dari sebelumnya. Jadi kurang tepat kalau seandainya kita berpatokan kepada sarinai atau adalah waktu imsak, biku adalah waktu subuh. Yang waktu subuh itulah yang waktu imsak. Waktu subuh itu yang waktu imsak, itu intinya. Waktu subuh itu yang waktu imsak. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, yang keliru datang dari kelemahan diri saya dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.